Maya berusia 15 tahun ketika dunianya terasa menyusut. Dia menarik diri, berhenti membicarakan mata pelajaran favoritnya, dan nilainya menurun. Orang tuanya mengira itu depresi, dan dia memulai terapi serta minum obat, tapi tidak ada yang berubah secara mendasar. Maya masih kesulitan berhubungan dengan teman-teman sebaya, merasa selalu harus berakting, lelah karena berusaha untuk menyesuaikan diri. Terapisnya menyadari bahwa pikirannya bukan tentang kesedihan, melainkan lebih tentang merasa sangat berbeda. Melihat ke belakang, Maya selalu unik, minat yang kuat, sensitif terhadap suara, dan lebih suka menyendiri. Sekolah menengah memperkuat sifat-sifat ini, menyebabkan penutupan diri yang disalahartikan sebagai depresi. Setahun kemudian, seorang spesialis mendiagnosisnya dengan gangguan spektrum autisme, mengungkapkan bahwa perjuangannya adalah sifat seumur hidup di bawah tekanan, bukan gangguan suasana hati yang baru. Autisme dan depresi sering kali membingungkan, terutama pada remaja yang berfungsi tinggi. Keduanya bisa melibatkan penarikan diri dari sosial, kurang minat, dan masalah emosional. Masa remaja itu sendiri penuh gejolak, sehingga sulit membedakannya. Dokter mungkin fokus pada gejala langsung, melewatkan pola autisme seumur hidup. Anak perempuan sering menyembunyikan sifat-sifat mereka, meniru teman sebaya sampai kelelahan terlihat seperti depresi. Stereotip usang dan kurangnya pelatihan, berarti presentasi autisme yang halus terabaikan. Tanpa memahami nuansa ini, dokter mungkin salah melabeli autisme sebagai depresi. Penarikan diri dari sosial, ekspresi datar, dan kesulitan komunikasi bisa terlihat sama pada autisme dan depresi. Remaja yang depresi mengisolasi diri karena putus asa. Remaja autis menarik diri karena kebingungan sosial dan kelelahan. Ekspresi datar pada depresi mencerminkan mati rasa, sedangkan pada autisme itu seringkali perbedaan dalam ekspresi, bukan perasaan. Keduanya mungkin berbicara dengan nada datar, tetapi bagi remaja autis ini tentang pragmatik sosial, bukan energi rendah. Pikiran berulang pada beruminasi yang menyedihkan. Pada autisme, itu seringkali minat atau rutinitas yang penuh gairah. Tumpang tindih itu nyata, tetapi alasan di balik perilaku itu berbeda. Memahami mengapa adalah kunci diagnosis yang akurat. Garis waktu gejala sangat penting. Depresi adalah perubahan dari kondisi sebelumnya. Kesenangan dan bersosialisasi digantikan oleh kesedihan dan penarikan diri. Sifat-sifat autisme bersifat seumur hidup. Komunikasi unik, sensitivitas sensorik, dan rutinitas sejak masa kanak-kanak awal. Ketika remaja autis tampak depresi, itu seringkali sifat dasar mereka yang kewalahan oleh stres, bukan gangguan baru. Riwayat perkembangan yang menyeluruh, tonggak awal, permainan, minat, dan sensitivitas membuat dansis is freetage bersifat seperti mabuk. Bigo pertimbangkan depresi. Perbstrain sebagai kirisi di antang Duke Wonder Bradbury. Menganalisis alasan di balik perilaku sangat penting. Remaja yang depresi menghindari kontak mata karena rasa malu atau sedih. Remaja autis menghindarinya karena kelebihan sensorik. Penarikan diri dari sosial pada depresi adalah hilangnya kesenangan. Pada autisme, itu adalah kebingungan dan kelelahan dari aturan sosial. Perilaku berulang pada depresi adalah ruminasi yang menyedihkan. Pada autisme, itu adalah menenangkan diri atau minat yang menyenangkan. Kelelahan pada depresi adalah kelesuan yang berat. Pada autisme, itu adalah kelelahan dari penyamaran terus-menerus dan kelebihan sensorik. Bahkan perilaku yang serupa memiliki akar yang berbeda. Memahami perbedaan ini mencegah salah diagnosis. Pertanyaan yang tepat mengungkapkan penyebab sebenarnya. Leo, 14 tahun, menjadi terisolasi dan mudah tersinggung nilainya menurun, dan dia keluar dari klub codingnya. Awalnya dilabeli sebagai depresi, seorang psikolog menelusuri riwayat perkembangannya. Leo selalu menjadi profesor kecil, dengan bicara dini, minat yang kuat, dan sensitivitas sensorik. Kesulitan sosial dan pemikiran literal bersifat seumur hidup, bukan baru. Leo keluar dari klub coding, bukan karena kesedihan, tetapi frustrasi dengan obrolan ringan dan kelebihan sensorik. Diagnosis sebenarnya, gangguan spektrum autisme, dengan kelelahan yang disalahartikan sebagai depresi. Dengan dukungan yang tepat, kebutuhan Leo akhirnya terpenuhi. Untuk membedakan autisme dari depresi, cari kesulitan sosial seumur hidup, bukan hanya perubahan baru-baru ini.
Minat yang kuat dan spesifik yang membawa kegembiraan menunjukkan autisme, sementara depresi menyebabkan hilangnya minat pada semua aktivitas. Sensitivitas sensorik, kewalahan oleh suara, pilih-pilih tekstur, adalah inti autisme, bukan depresi. Kelelahan mungkin karena kelebihan sensorik, bukan suasana hati yang rendah. Kebutuhan kaku akan rutinitas dan kesusahan karena perubahan menandakan autisme, bukan hanya iritabilitas depresif. Tanyakan tentang perilaku masa kanak-kanak awal, minat khusus, dan reaksi terhadap masukan sensorik. Petunjuk ini memandu diagnosis dan dukungan yang akurat. Autisme dan depresi dapat terjadi bersamaan. Ini disebut komorbiditas. Remaja autis berisiko lebih tinggi mengalami depresi karena stres sosial dan penyamaran. Ketika depresi muncul, itu adalah perubahan nyata, hilangnya kegembiraan dalam minat khusus, keputusasaan baru. Perawatan harus mengatasi keduanya, menyesuaikan terapi untuk autisme dan mengobati depresi secara langsung. Dukungan meliputi pengelolaan kelebihan sensorik dan kecemasan sosial, bukan hanya suasana hati. Mengenali keduanya memvalidasi pengalaman seseorang dan mengarah pada bantuan yang efektif. Ini tentang mengobati depresi sambil menghormati identitas autis. Diagnosis yang akurat membuka pemahaman dan dukungan yang tepat. Salah diagnosis menyebabkan perawatan yang tidak efektif dan frustrasi, memperdalam isolasi. Label yang tepat menggeser narasi dari "ada apa denganku" menjadi "beginilah cara otakku bekerja". Keluarga dapat menanggapi dengan empati, menciptakan lingkungan yang mendukung, dan mencari intervensi yang sesuai. Sekolah dan terapis dapat menyesuaikan strategi, keterampilan sosial, akomodasi sensorik, dan alat coping practice. Diagnosis dini yang akurat menstres kronis dan depresi yang menyertai. Setiap remaja berhak dipahami apa adanya, membuka jalan untuk berkembang.